Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam fiat atau persetujuan Maria kepada Allah ini, Lukas menunjukkan kepada kita secara sekilas hati Maria yang tak bernoda. Penulis Injil ini menunjukkan kepada para pembaca Injilnya sebuah hati yang menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Allah tanpa reserve, yang mengasihinya dan ingin menyenangkan dan taat kepadanya lebih daripada segala yang lain. Dikaruniai oleh Allah, dengan bebas Maria merangkul rencana penyelamatan Allah dan rela untuk berkorban apa saja demi terlaksananya rencana tersebut. Jadi benarlah, teristimewa pada hari ini, yang istimewa apabila kita menghormati hati Maria yang suci. Namun benarlah juga apabila pada hari ini kita mengenangkan hal yang sama, yang menjaga Maria dari efek-efek dosa pada saat ia mulai diperkandung dalam rahim ibunya, keuntungan-keuntungan dari kematian dan kebangkitan Yesus yang kita peroleh pada saat pembaptisan. Ketika kita dibaptis, kita dibasuh bersih dari segala noda dosa, dan surga pun terbuka bagi kita. Roh Kudus menaungi kita, dan Yesus datang untuk hidup dalam hati kita. Kita menjadi mampu memiliki disposisi kasih
dan kepercayaan terhadap Allah seperti yang dimiliki oleh Maria. Sesungguhnya, kita semua dapat mempunyai hati yang tak bernoda, immaculate heart. Ini bukanlah pernyataan yang lebay. Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja hal ini tidak akan terjadi secara otomatis. Suatu disposisi seperti yang dimiliki oleh Maria haruslah dibentuk dalam diri kita dengan berjalannya waktu selagi kita melakukan pertobatan atas dosa-dosa kita dan menempatkan diri kita sebagai hamba-hamba yang melayani Allah. Disposisi ini diberi asupan makanan setiap kali kita berjumpa dengan Yesus dalam sakramen-sakramen, dalam devosi-devosi, dan dalam doa-doa kita. Disposisi ini akan diperkuat setiap saat kita berjumpa dengan Yesus dalam diri orang sederhana, kecil, miskin, dan wong cilik pada umumnya. Kita memang harus berupaya untuk menyingkirkan pikiran-pikiran kita yang penuh kedosaan dan kecenderungan-kecenderungan manusiawi yang buruk. Memang upaya seperti ini tidaklah mudah, namun lihatlah ganjaran yang akan kita peroleh kelak. Kita juga dapat memiliki hati yang taat kepada Allah dan senantiasa memiliki komitmen agar rencana Allah menjadi kenyataan. Semakin jauh kita berjalan di atas jalan yang disediakan oleh Yesus, semakin intim pula relasi kita dengan Allah sebagaimana yang telah dialami oleh Maria. Kita tidak pernah boleh melupakan apa yang telah terjadi atas diri kita pada saat kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Janganlah kita lupa bahwa inosens kita dipulihkan pada saat pembaptisan. Demikian juga dengan kemurnian hati dan kuasa Allah dalam diri kita. Jadi sebenarnya hati murni seperti yang dimiliki oleh Maria dapat kita miliki juga selagi kita berketetapan hati dan terus mengejar kemurnian itu, maka Allah Bapa akan membuat upaya kita itu menjadi kenyataan dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Leluhur kita yang pertama telah menghina Tuhan dengan melakukan dosa berat. Oleh karena jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka setiap bayi yang dilahirkan ke dunia mewarisi dosa asal. Kita semua adalah keturunan dari leluhur kita yang pertama, jadi kita semua mewarisi dosa mereka. Dosa yang kita warisi itu disebut dosa asal. Tetapi Santa Perawan Maria memperoleh hak yang amat istimewa dari Tuhan. Ia dikandung dalam rahim bundanya Santa Ana tanpa dosa asal. Bunda Maria akan menjadi Bunda Yesus, Putra Allah yang tunggal. Si jahat, yaitu iblis, tidak mempunyai kuasa atas Maria. Tidak pernah ada dosa sekecil apapun dalam diri Bunda kita yang mengagumkan itu. Oleh sebab itu, gereja menyebut Maria sebagai yang dikandung tanpa dosa. Pada tahun 1854, Paus Pius ke-9 menyatakan kepada seluruh dunia bahwa tidak dapat diragukan lagi Bunda Maria dikandung tanpa dosa. 4 tahun kemudian, Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette di Lourdes. Ketika Santa Bernadette menanyakan kepada perempuan cantik itu, siapakah dia? Maria mengatup kedua tangannya serta mengarahkan pandangannya ke surga. Katanya, "Akulah yang dikandung tanpa dosa." Marilah berdoa. Allah Bapa sumber rahmat, guna menyediakan kediaman yang pantas bagi putramu yang akan menjelma menjadi manusia di dunia, Engkau telah melindungi Santa Perawan Maria
terhadap segala noda dan celah sejak awal hidupnya. Setiap noda kau jauhkan daripadanya berdasarkan rahmat penebusan yang masih akan diperoleh putramu terkasih. Semoga berkat doa permohonan dan perlindungan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, kami pun sampai kepadamu dengan hati suci murni. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.